kita berdoa dulu yuk. Selesai. Tujuan pembelajaran hari ini adalah pada hari Minggu, setelah membantu ibu dan ayah, Benny dan kakaknya Tiur bermain bersama. Mereka bermain perahu kertas. Benny membuat 2 buah perahu kertas. Tiur juga membuat 2 buah perahu kertas. Kemudian ayah juga membuat 2 buah perahu kertas lagi. Jika digabungkan, berapa jumlah perahu semuanya? Mari kita hitung. 2 perahu Benny ditambah 2 perahu Tiur ditambah lagi 2 perahu ayah, semuanya jadi 6. Cara lain untuk menghitung jumlah perahu semuanya dengan menggunakan perkalian dengan penjumlahan berulang. 2 ditambah 2 tambah 2 sama dengan 3 kali 2 sama dengan 6. Perhatikan contoh berikut. Contoh nomor 1, 5 kali 3 sama dengan, bisa kita hitung, angka 3 kita jumlahkan sebanyak 5 kali. 3 tambah 3 sama dengan 6. 6 ditambah 3 sama dengan 9. 9 ditambah 3 sama dengan 12. 12 ditambah 3 sama dengan 15. Jadi 5 kali 3 sama dengan 15. Contoh soal nomor 2, 3 kali 1 sama dengan, bisa kita hitung angka satunya dijumlahkan sebanyak 3 kali. 1 ditambah 1 sama dengan 2. 2 ditambah 1 sama dengan 3. 3 dikali 1 sama dengan 3. Jadi semua bilangan jika dikalikan 1 hasilnya sama dengan bilangan itu sendiri. Contoh soal nomor 3, 7 dikali 0 sama dengan, bisa hitung angka 0-nya dijumlahkan sebanyak 7. Jadi 7 kali 0 sama dengan 0. Jadi semua bilangan jika dikalikan 0 hasilnya adalah 0. Ayo kita berlatih nomor 1. 4 kali 2 sama dengan, angka 2 kita jumlahkan sebanyak 4 kali. 2 tambah 2 tambah 2 tambah 2, kita bisa hitung 2 tambah 2 sama dengan 4. 4 ditambah 2 sama dengan 6. 6 ditambah 2 sama dengan 8. Jadi 4 kali 2 sama dengan 8. Soal nomor 2, 6 tambah 6 tambah 6, bentuk perkaliannya adalah 3 kali 6. Artinya 6-nya kita jumlahkan sebanyak 3 kali. 6 tambah 6 sama dengan 12. 12 tambah 6 sama dengan 18. Jadi 3 kali 6 sama dengan 18. Soal nomor 3, 5 kali 1, artinya angka 1 kita jumlahkan sebanyak 5 kali. Kita hitung yuk, 1 ditambah 1 tambah 1 ditambah 1 lagi tambah 1. 1 tambah 1 sama dengan 2. 2 ditambah 1 sama dengan 3. 3 ditambah 1 sama dengan 4. 4 ditambah 1 sama dengan 5. Jadi 5 dikali 1 sama dengan hasilnya 5. Untuk soal nomor 4, 3 dikali 0 berarti angka 0-nya kita jumlahkan sebanyak 3 kali. 0 ditambah 0 ditambah 0 sama dengan 0. Jadi bilangan yang dikalikan 0 hasilnya 0. Untuk soal latihan nomor 5,
meja terdapat 6 keranjang buah. Setiap keranjang berisi 4 buah apel. Berapa banyak apel seluruhnya? Mari kita hitung bersama. Jadi bentuk perkaliannya 6 dikali 4 sama dengan angka 4-nya kita jumlahkan sebanyak 6 kali. Kita tulis ya. 4 ditambah 4 tambah 4 ditambah 4 lagi tambah 4 tambah 4 sama dengan, kita hitung, 4 tambah 4 sama dengan 8. 8 ditambah 4 sama dengan 12. 12 ditambah 4 sama dengan 16. 16 ditambah 4 sama dengan 20. 20 ditambah 4 sama dengan 24. Jadi 6 dikali 4 sama dengan 24. Banyak buah seluruhnya semuanya 24. Benny dan Kak Tiur sedang bermain dengan riang gembira. Mereka bermain simpai. Kalian tahu apa itu simpai? Simpai adalah alat permainan yang berbentuk lingkaran dan permukaannya halus. Simpai terbuat dari rotan dan biasanya digunakan untuk bermain dan juga berolahraga. Sekarang kita akan mengamati benda-benda yang ada di sekitar kita. Anak-anak, ada banyak sekali benda yang ada di sekitar kita. Setiap benda mempunyai sifat yang berbeda dengan benda yang lainnya. Sifat benda pertama, permukaan benda. Permukaan benda itu bermacam-macam. Ada yang permukaannya halus seperti kelereng. Ada permukaan benda yang kasar. Contohnya batu, pasir, dan sebagainya. Ada juga permukaan benda yang basah, misalnya air, kecap, minyak, dan sebagainya. Kemudian sifat benda yang kedua tentang bentuk benda. Di sekitar kita ada banyak sekali bentuk benda. Ada yang bentuknya tetap, contohnya pensil yang akan selalu tetap jika kita pindahkan pensil itu ke tempat yang berbeda. Ada juga benda yang akan berubah. Misalnya, air yang tadinya ada di dalam gelas, jika kita pindahkan ke dalam botol, bentuknya akan berubah. Air itu akan menyerupai bentuk botol. Sifat benda yang ketiga yaitu wujud benda. Wujud benda dibedakan menjadi 3, benda padat, benda cair, dan benda gas. Sekarang Bu Guru akan menjelaskan satu persatu. Yang pertama, benda padat. Benda padat adalah benda yang memiliki bentuk dan ukuran yang tetap. Contohnya kelereng, batu, dan pensil. Kedua, benda cair. Benda cair adalah benda yang memiliki ukuran yang tetap, tetapi bentuknya berubah-ubah sesuai dengan tempat atau wadahnya. Contohnya, sirup dalam botol, teh dalam gelas, dan air minum dalam cangkir. Ketiga, benda gas. Benda gas adalah benda yang memiliki ukuran dan bentuk yang selalu berubah-ubah sesuai dengan tempat atau wadahnya. Contohnya, udara dalam balon, ban sepeda, dan kantong plastik yang ditiup. Kosakata dan maknanya. Arti kata halus yaitu tidak kasar, lembut, licin. Arti kata kasar yaitu tidak halus. Arti kata basah yaitu mengandung air atau cairan atau belum kering. Arti kata tetap yaitu selalu berada, tidak mengalami perubahan, dan tidak berpindah-pindah. Arti kata berubah
yaitu menjadi hal lain dari semula. Arti kata bentuk adalah bangun, rupa, wujud yang tampak. Arti kata ukuran adalah panjang, lebar, luas, besar sesuatu. Arti kata jumlah adalah banyaknya sesuatu. Anak-anak, pernahkah kalian bermain perahu kertas? Dan apakah kalian juga pernah bermain sepak bola? Jika pernah, tentunya dalam setiap permainan ada aturannya. Kalian tahu apa itu aturan? Aturan adalah petunjuk dalam bertingkah laku. Aturan ada di mana-mana. Ada di rumah, di sekolah, dan juga di masyarakat. Aturan yang berlaku di rumah, contohnya berpamitan jika kita ingin pergi. Aturan di sekolah, contohnya memakai seragam sesuai jadwal. Dan aturan yang ada di masyarakat, contohnya tidak membuang sampah sembarangan. Aturan juga berguna untuk mengatur kehidupan. Aturan di rumah wajib ditaati oleh semua anggota keluarga. Sedangkan aturan dalam bermain juga wajib ditaati oleh semua anggota yang ikut dalam permainan. Akibat tidak mematuhi aturan, hidup menjadi tidak nyaman, tidak harmonis, dan tidak tertib. Tetapi aturan juga memiliki manfaat. Manfaat mematuhi aturan diantaranya terciptanya ketertiban, terciptanya keamanan, dan terciptanya kenyamanan. Benny dan Tiur asik bermain. Sambil bermain, mereka bernyanyi dengan riang. Mereka menyanyikan lagu berdayung. Mari kita dengarkan bersama-sama. Pada lagu berdayung terdapat tanda garis gelombang dan tanda garis lurus. Perhatikan tanda dinamiknya. Tanda garis lurus berarti dinyanyikan dengan keras. Tanda garis gelombang berarti dinyanyikan dengan lembut. Baris yang tidak bertanda berarti dinyanyikan dengan biasa. Ketika bernyanyi, kita mengeluarkan bunyi beraturan. Bunyi beraturan disebut dengan nada. Ada nada yang panjang dan ada nada yang pendek. Panjang pendek nada dapat dihitung. Satuan hitungannya yaitu ketukan. Perhatikan panjang pendek nada berikut. Nada 2 ketuk. Pada not angka si dan la ada 1 buah titik di belakangnya. Jadi nadanya diperpanjang sebanyak 1 ketuk. Nada 1 ketuk pada not angka sol, la, sol, mi, re, mi, re, do tidak memiliki titik atau garis di atasnya.
Lagu berdayung dapat menjadi iringan musik ketika kita menari. Gerakan ketika kita mendayung dapat kita jadikan sebuah gerak tari. Kegiatan kita sehari-hari yang lain juga dapat kita jadikan gerak tari. Seperti ketika kita memetik buah dan ketika kita bermain pesawat terbang. Dalam gerak tari, anggota yang dapat kita gerakan yaitu kepala, tangan, dan kaki. Kesimpulan pada pembelajaran hari ini yaitu 1. Aturan adalah petunjuk dalam bertingkah laku dan ada di mana-mana. 2. Keragaman benda berdasarkan bentuk, sifat, dan wujudnya. 3. Perkalian dapat dihitung dengan penjumlahan berulang. 4. Nada adalah bunyi yang beraturan dan panjang pendeknya bisa dihitung dengan menggunakan ketukan. 5. Kegiatan sehari-hari dapat dijadikan sebagai gerak tari. Ya, itu tadi materi pembelajaran hari ini. Apabila dalam penyampaian materi, Bu Sekti, Bu Astri, dan Bu Septi masih banyak melakukan kesalahan, mohon maaf ya. Tetap semangat belajar.